Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Dwi Chandra dari Prodi Pendidikan Olahraga STKP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme energi dan kebutuhan atlet. Metabolisme dan kebutuhan energi atlet. Energi itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja dengan satuan yang biasa dipakai adalah kilokalori, kalori saja. Energi yang diperlukan untuk kerja otot diperoleh dari zat gizi makro, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk menghasilkan energi terdapat dua sistem energi yang ada di dalam tubuh, yaitu sistem energi anaerobik, tidak memerlukan oksigen, dan sistem energi aerobik, memerlukan oksigen. Metabolisme energi saat olahraga. Inti dari proses metabolisme energi dalam tubuh adalah meresintesis molekul ATP. Prosesnya dapat berjalan secara aerobik maupun anaerobik. Saat berolahraga, 3 jalur metabolisme tubuh yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi, yaitu hidrolisis, fosfokreatin atau PCR, glikosis anaerobik, glukosa, dan pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi total kebutuhan energi per hari adalah total kalori harian 2624 ditambah 317 sama dengan 2914 kalori. Metabolisme energi pada aktivitas aerobik dan anaerobik. Pada olahraga dominan aerobik, metabolisme energi dilakukan melalui pembakaran cadangan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil kurang lebih 5% protein dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Proses metabolisme energi ini dibantu oleh oksigen yang diperoleh melalui proses pernafasan. Pada aktivitas anaerobik, energi untuk aktivitas diperoleh melalui hidrolisis, fosfokreatin, PCR, dan glikolisis, glukosa secara anaerobik. Proses metabolisme energi secara anaerobik ini dapat berjalan tanpa oksigen. Kebutuhan energi. Energi yang dihasilkan telah di tubuh digunakan untuk melakukan 3 kegiatan, yaitu kerja internal atau sirkulasi darah, pernapasan, denyut jantung, ginjal, dan lain-lain. Energi untuk internal disebut juga energi metabolisme basal atau EMB. Energi metabolisme basal EMB dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh, jenis kelamin, umur, komposisi tubuh. Dihitung dengan rumus yang Harris dan Benedict. H sama dengan 66,473 plus 13,752 plus 5,003. S sama min 6,755 A bagi laki-laki. Dan untuk perempuan, H sama dengan 65,5096 plus 9,563 plus 1,850 S dikurangi 4,676 A. Kerja eksternal dan menutupi pengaruh makanan, energi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, dan olahraga. Metabolisme karbohidrat. Glukosa dari glukosa darah maupun glikogen otot akan mengalami glikolisis untuk menghasilkan ATP. Asam pirufat menghasilkan 2 ATP dari glukosa darah, 3 ATP dari glikogen otot. Asam pirufat diubah menjadi asetik atau KOA, dibantu oleh oksigen menghasilkan 2,3 ATP dengan hasil sampingan NaOH. Metabolisme lemak. Lipolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol 1 molekul. Trigliserida menghasilkan 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol. Molekul gliserol masuk ke dalam siklus metabolisme untuk diubah menjadi glukosa maupun asam pirufat. Asam lemak diubah menjadi unit kecil melalui proses beta oksidasi untuk menghasilkan ATP di dalam mitokondria sel. Metabolisme protein. Asam amino dari makanan diutamakan untuk pembentukan protein tubuh. Asam amino dapat masuk jalur metabolik melalui beberapa tempat tergantung struktur kimianya. Penambahan kebutuhan protein mudah diatasi dengan penambahan masukan protein dari makanan seimbang dan dengan kandungan protein
sampai dengan 15%. Kebutuhan protein bagi atlet. Seorang atlet membutuhkan protein 1 gram per kilogram berat badan. Bila atlet berlatih intensif dan lama dan sedang membesarkan otot, membutuhkan protein 1,2 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari. 100% sampai dengan 210% dari yang dianjurkan. Dan atlet endurance antara 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan per hari. 100 sampai dengan 175% dari yang dianjurkan. Atlet tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan sumber protein yang berlebihan. Protein berlebihan bagi atlet tidak berguna, bahkan dapat merugikan penampilan, terutama pada pertandingan ketahanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.